Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Mari kita siap merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu ada yang menghibur kita, menenangkan kita, dan kita akan merasakan bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Tapi kadang-kadang ada juga teguran, ajaran, ya, seperti pada Yesaya 8 ayat 20. Ayat ini mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Aduh, menakutkan ya ayat ini ya. Ayat ini memberitahu bahwa kita harus mencari pengajaran dan kesaksian. Ya, supaya hari depan kita cerah. Nah saudara, ini memang ayat-ayat ini backgroundnya atau konteksnya itu membicarakan tentang bangsa Israel yang kehidupannya karena mereka tidak belajar dari pengalaman mereka ya, sehingga keadaan mereka suram gitu. Nah ini kita ambil kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari seperti contohnya ada sepasang calon ya. Jadi seorang prianya sudah dewasa, perempuannya ya masih agak jauh berbedanya. Dan karena laki-laki ini ingin ya masih sedang berkenalan, jadi kadang-kadang diajak makan, pergi, pada suatu hari diajak belanja ya. Kamu kepengen apa? Belanja. Nah pada waktu belanja dia sudah memilih berapa barang, lalu dia memilih juga sebuah blazer ya, apa itu, jaket gitu ya. Lalu dicoba. Nah pada waktu membayar, si pramuniaganya menghitung semua, tapi lupa tidak menghitung blazer yang sedang dipakai ya. Maka pada waktu dia sudah menulis bonnya, sudah dibayar, lalu orang ini sedang keliling mau mencari yang lain, lalu si pramuniaga ini ingat, oh itu tadi blazernya belum dihitung ya. Maka pada waktu mereka lewat, dia panggil, dipanggil ya ibu atau dia panggil mbak gitu. Maaf ya, tadi saya lupa, itu blazernya saya belum hitung di dalam bonnya. Jadi blazer yang saudara pakai itu belum dihitung. Marah saudara, ini perempuannya itu marah. Dia bilang, itu salah kamu. Tadi kamu menghitung, mengapa kamu hitungnya salah? Ini saya sudah pakai, memangnya saya harus sekarang itu membayar yang ini. Ya sudah, kalau kamu tadi sudah salah, nggak jadi beli saya. Semua barangnya kembalikan, uang saya kembalikan. Blazernya dibuka, kembalikan semuanya. Lalu datanglah si manajernya. Ya, manajernya datang dan memberitahu, ada apa. Lalu dijelaskan keadaan, ya sudahlah. Karena yang salah karyawan saya, sudah enggak apa-apa, pakai saja, nggak usah dibayar. itu blazernya nggak usah dibayar, ya udah itu untuk mbak saja ya. Tapi si kekasihnya ini atau temannya ini yang laki-laki ini, dia kan sudah dewasa, dia bilang, oh nggak apa-apa, maaf saya bayar. Dia mau membayar harga blazer itu, tapi perempuan bilang, enggak, itu kan salahnya dia, nggak usah. Supaya pelajaran, jangan sampai dia itu menjadi pegawai salah lagi. Waduh. Tapi yang laki ini merasa tidak enak ya. Tapi manajernya bilang, sudah nggak apa-apa, sudah bawa saja, nanti saya yang menanggung.
ya. Lalu perempuan ini senang ya karena nggak usah bayar. Nah lalu barangnya titip dulu sama calonnya ini, yang pria dia perlu ke toilet. Ya. Lalu pria ini tetap datang, ya manajernya memberi nasihat sama pramuniaganya, tapi si bapak ini datang, saya bayar. Ya nggak apa-apa, kamu orang kerja, kamu kalau harus menomboki ya itu terlalu banyak buat kamu, nggak apa-apa saya bayar. Dia bayar ya. Lalu mereka keluar, itu laki sama perempuan keluar, lalu dia serahkan semua, ini barang kamu, saya mau pulang ke kantor. Nggak jadi, tadinya mau jalan-jalan, mau ngopi apa, nggak jadi ya. Loh, kata perempuan, kenapa kamu nggak jadi? Maaf aja deh, sepertinya saya sudah melihat karakter kamu, ya. Kamu tidak bisa menghormati orang lain, kamu senang atas kesalahan orang lain, dan saya rasa saya tidak mau punya istri seperti itu. Waduh, ya. Dia bilang kamu tidak bisa menghormati orang lain, kamu karakternya terlihat ya. Jadi kok dia senang, orang lain susah tapi dia senang. Dia merasa, wow saya senang, saya hari ini dapat blister nggak bayar gitu ya. Nah saudara-saudara, itu sebabnya dari peristiwa ini kita belajar ya. Kalau lagi pacaran itu mesti tahu karakter pacarnya ya. Jadi kadang-kadang tuh harus bersosial, kadang-kadang tuh harus dengan orang banyak, atau mungkin lihat bagaimana dia belanja, bagaimana dia sikapnya terhadap orang lain ya, supaya nanti kalau sudah menikah saudara tahu ya, ternyata ternyata kekasihnya ini orangnya seperti ini ya. Jadi tidak sampai salah pilih. Nah sebagai orang Kristen tidak seharusnya demikian ya, mencari keuntungan dari kesalahan orang lain. Dan kita harus bisa menghormati orang lain, bisa memaafkan orang lain. Begitu saudara-saudara, ini yang kita renungkan, supaya kita tahu kalau kita tidak bisa mencari nasihat, pengajaran dan kesaksian itu, kemudian harinya kita akan, hidup kita ke depannya akan suram, terhimpit katanya ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami belajar banyak dari firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang mengerti kehidupan ini, supaya kami belajar pengajaran dan juga kesaksian, supaya hidup kami lebih cerah di depan. Dan Tuhan berkenan pada kami. Tuhan, sertailah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini. Biarlah kami dapat mengajarkan pada keluarga, kepada anak, kepada semua orang, bahwa kami harus menghormati orang lain, kami harus menghargai orang lain dan bisa memaafkan orang yang bersalah, dan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, dan saudara bisa menjadi orang yang memberi pengajaran dan kesaksian. Sampai jumpa pula. Ciao.